kita sekarang ini lebih kenal dengan nama Pattimura ketimbang nama, ya memang dikenal dengan Thomas Matulesi Pattimura, tapi semua secara umum menyebutkan Kapten Pattimura ketimbang Thomas Matulesi. Itu ada hubungannya nggak, Bu, antara Thomas Matulesi dan Pattimura, dan mengapa lebih banyak ditekankan menjadi Pattimura, Bu? Tetapi Thomas Matulesi ini, dia kan bukan orang Belanda. Kenapa harus dinasionalisasi nama dia menjadi Pattimura? Itu pertanyaan. Apakah kurang Indonesia dia? Kurang nasionalis kalau dia menggunakan nama Thomas Matulesi? Pemirsa, selamat datang di Archipelago Club, podcast yang akan selalu menemani kita semua untuk mengelaborasi berbagai macam isu yang akan memberikan perspektif baru buat kita semua agar menjadi pengalaman dan pelajaran buat kita di masa depan. Pemirsa, saya Web Waro. Sebelum kita melanjutkan, kita berharap agar Anda siap-siap untuk memencet tombol subscribe, tombol like, dan ikut membagikan acara kita ini agar bisa menjadi pelajaran buat kita semua. Saya sangat berantusias sekali untuk bicara tentang Thomas Matulesi, yang kita kenal juga dengan nama Pattimura, Kapten Pattimura. Semoga podcast kita kali ini benar-benar memberikan inspirasi baru, terutama untuk penulisan sejarah baru di masa depan. Bersama kita sekarang adalah Ibu Angelina Patiasina, yang akan membahas tentang sejarah perjuangan Thomas Matulesi. Selamat sore, Ibu Angelina. Selamat sore. Apa kabar? Baik, terima kasih. Ya, mudah-mudahan kita semua sehat dan tetap bisa melanjutkan acara-acara kita hari ini sampai di masa depan. Amin. Bu Angelina ini bukan seorang sejarawan, tapi orang yang sangat concern tentang sejarah perjuangan khususnya di Maluku, khususnya lagi pada pahlawan kita Thomas Matulesi. Bu Angelina, terima kasih karena telah bergabung dengan kita di podcast Archipelago Club ini. Kira-kira menurut Bu Angelina, tulisan tentang Thomas Matulesi sebagai Kapitan Pulo dan tidak dikenal sebagai gelar Kapitan Pattimura pada abad 19. Tapi sebelum ke sana, mungkin Ibu bisa menceritakan tentang sosok Thomas Matulesi. Silakan, Bu. Terima kasih. Saya sangat berterima kasih karena memiliki kesempatan pada sore hari ini untuk membicarakan tentang Thomas Matulesi, seorang yang hebat dari Saparua, dari Maluku. Dan memang betul saya sudah pernah menulis beberapa artikel tentang Thomas Matulesi, dan semuanya itu kami lakukan berdasarkan sumber-sumber primer. Jadi the first hand. Karena kalau kita lihat sekarang atau kita dengar juga, banyak sebenarnya versi-versi lain yang berkembang di masyarakat. Tetapi saya kira kita harus kembali kepada sumbernya, sumber yang benar, agar kita memberikan pelajaran yang penting, yang benar kepada anak cucu kita. Itu yang paling penting. Sekarang pertanyaannya tentu, siapa itu Thomas Matulesi? Yang paling penting adalah siapa sosok Thomas Matulesi ini, dia siapa? Ya, betul. Thomas Matulesi kalau kita lihat dari buku Kerajaan Belanda, catatannya pada 1817, itu jelas dia bernama Thomas Matulesi. Itu tercatat di dalam buku, kalau di sini disebutnya lembaran negara ya, tapi kalau di sana tentunya buku Kerajaan Belanda pada saat itu. Jelas tercatat bahwa dia bernama Thomas Matulesi. Dan dia digambarkan juga dari beberapa referensi yang ada, bahwa dia adalah pria kelahiran Ambon. Kalau kita mengatakannya sekarang
pria kelahiran Maluku, berumur sekitar 34 tahun, berkulit gelap, kemudian tubuhnya tinggi, dia memiliki wajah yang serius dan tegas. Itu Thomas Matulesi yang kita kenal sekarang ini, yang kita bisa baca dari beberapa referensi. Sebentar, apakah sosok tersebut sama persis dengan sosok yang kita semua kenal? Di dalam foto-foto, gambar-gambar, bahkan di uang Indonesia, ada gambar Thomas Matulesi di situ dengan nama Patimura. Nah, Apakah seperti itu sosoknya, Bu? Sebelum kita sampai kepada pertanyaan itu, kita harus melihat terlebih dahulu mengapa sosok Thomas Matulesi ini menjadi hebat. Kalau menurut saya Thomas Matulesi ini luar biasa hebat. Kita nanti akan menjelaskan lebih detail lagi. Dia mengalahkan tentara Belanda yang dikirim pada waktu itu pada sekitar tanggal 28 Mei ke Saparua, ke pantai Waisisil, dan kemudian Belanda itu kalah total. Harus kita tahu di situ betapa hebatnya dia. Dan kemudian apa yang membuat Thomas Matulesi ini begitu hebat, dan kawan-kawannya tentu. Di situ ada Anthony Ribok, di situ juga ada Luca Celano, ada Said Perintah. Karena Thomas Matulesi ini sebenarnya terlatih pasukan khusus dari Ambon Corps, British Ambon Corps. Oh, kenapa British? Ya karena dia hidup pada waktu itu di zaman Inggris yang berada di Maluku. Iya, iya. Jadi periodenya sekitar 1800-an belasan ya, Bu ya? Inggris menyerahkan kepada Belanda itu 1811 kalau nggak salah. Ya sebelumnya sampai Belanda datang itu ada peralihan kemudiannya. Tetapi mereka ini yang tergabung di pasukannya Thomas Matulesi, hampir semua pemimpinnya itu adalah ex-British Ambon Corps. Mereka sangat terlatih karena British. Kita baru tahu itu, Bu. Karena British Ambon Corps ini dia lebih tua dari pasukan Gurkha di India. Kalau yang Gurkha 1815, sementara British Ambon Corps sebelumnya. Kalau nggak salah itu 1811 gitu, kalau nggak salah. Iya. Jadi ya dengan mudah pada saat itu Mayor Beaches kalau nggak salah itu yang dikirim ke Saparua untuk memadamkan penyerangan dari Thomas Matulesi dan kawan-kawan, itu dapat digagalkan. Dan malah Mayor Beaches itu kemudian tewas dalam peperangan itu. 159 pasukan Belanda itu tewas. Dari 300. Pertanyaannya kan selalu, separuhnya itu. Kenapa bisa begitu? Ya karena mereka pasukan terlatih. Semacam pasukan khusus gitu ya? Pasukan khusus. Yang sebelumnya itu juga sudah pernah bersama-sama dengan pasukan Inggris dibawa ke Surabaya, ke Semarang. Jadi ini sebelum Belanda masuk kembali. Dan kemudian juga ke Palembang untuk memberantas beberapa pemberontakan di sana. Si Thomas Matulesi juga ikut dikirim juga pada waktu itu atau bagaimana? Saya nggak tahu. Saya nggak tahu kalau itu. Baik, Bu. Jadi sebelum Thomas Matulesi itu berhadapan dengan Belanda, dia adalah pasukan anggota daripada pasukan terlatih kerajaan Inggris. Iya. Yang kemudian pada waktu menghadapi Belanda, Belanda pun juga kewalahan menghadapi mereka. Sangat kewalahan. Sehingga sekarang juga pertanyaannya apa sebab yang menjadi
Regen kalau nggak salah, itu yang di Saparua, namanya Van den Berg, itu bisa dengan mudah dikalahkan. Regen itu maaf Bu, apa ya? Ya kayak residen di Saparua. Nah itu dengan mudah dia dapat dikalahkan. Benteng Duurstede, tempat bermukimnya dari Van den Berg ini, kemudian bisa diambil alih dan Van den Berg kemudian dibunuh. Nah, mengapa bisa sedemikian mudah? Karena Van den Berg ini sebenarnya adalah hanya pegawai kelas 3 sebenarnya. Jadi bukan yang terbaik, dan juga dia masih sangat muda, belum punya pengalaman, dan mungkin pada saat itu Belanda agak underestimate terhadap kondisi yang ada di Maluku, khususnya di Saparua. Sehingga dengan gampang Van den Berg itu satu keluarga dibunuh, kecuali satu anak yang bisa hidup karena dibiarkan hidup oleh Thomas Matulesi dan kawan-kawan. Kira-kira Bu, Ibu ini kan referensinya banyak sekali tentang sejarah Thomas Matulesi. Banyak. Kira-kira apa Bu yang membuat perlawanan orang Saparua yang dipimpin oleh Thomas Matulesi pada waktu itu untuk menghadapi Belanda? Apakah ada satu kasus tertentu pada waktu itu? Ada beberapa kasus sebenarnya. Jadi ini kemarahan yang sudah menumpuk. Dan mereka sebelumnya itu mendapat fasilitas yang lebih baik dari kerajaan Inggris. Perbudakan pada saat itu dihapuskan oleh Inggris. Jadi sebelum Belanda masuk ini ya. Nah, kenapa itu dihapuskan? Karena memang ada undang-undang pembebasan budak atau anti budak itu di Parlemen Inggris. Jadi itu sudah berlaku. Sehingga itu berlaku juga untuk negara-negara jajahan mereka, negara koloni mereka. Itu termasuk yang di Saparua juga. Nah, kemudian guru-guru itu mendapat gaji langsung dari negara. Jadi bukan dari swadaya, dari residen yang ada di Saparua, tetapi langsung dari negara. Itu satu kemudahan juga buat mereka. Dan kemudian juga mereka bisa mendapatkan seorang pendeta, dan pada waktu itu Joseph Kam yang disebut sampai sekarang disebut rasul oleh orang Maluku yang beragama Kristen, pada saat itu masuk ke Maluku. Dia Belanda apa Inggris, Bu? Joseph Kam itu mestinya Belanda ya. Pada waktu tapi masuk melalui ya. Dan itu yang membuat masyarakat merasa nyaman. Pada waktu Belanda, ini British Ambon Corps ini dilucuti semuanya. Semuanya dan dibubarkan. Tapi, sini kita juga mesti ngelihat ini. Tapi pada saat yang bersamaan, kerajaan Inggris itu, dia memberikan gelar burger. Pada semua ex-Ambon Corps. Jadi lengkapnya bagaimana? Kalau burger tuh begini, kalau di Jawa mungkin atau itu seperti priai gitu. Nah, dari kerajaan Inggris. Jadi itu satu istilah di zaman Inggris abad menengah ya. Seperti bangsawan mungkin. Semacam ya, juk kalau atau enggak sampai ke situ. Tapi dia menjadi lebih istimewa di masyarakat Maluku yang ada di Saparua. Jadi mereka memang merasa sudah lebih enak di situ. British Ambon Corps ini 400 pasukannya, 600 pasukan pribumi. Jadi 1000 sebenarnya mereka itu. Banyak sekali. Nah, ini yang mungkin tidak disangka oleh Belanda.
oleh kerajaan Belanda, dan bahwa Thomas Matulesi pada saat itu akan melakukan pemberontakan. Nah, Belanda pada waktu itu, apa yang membuat kemudian Thomas dan kawan-kawan kemudian memberontak terhadap Belanda? ya perbudakan dikembalikan, Gitu ya. dan Yang banyak. tadinya sudah tidak ada. Ya, itu dikembalikan, dan lalu waktu awal-awal saya membaca beberapa catatan, saya juga aneh ini karena masalah uang kertas. Ternyata setelah saya dalamin lagi, dari zaman Spanyol, Portugal, mereka ini biasanya dengan uang logam perak dan emas. Nah, zaman Belanda, waktu Belanda masuk, jadi Belanda membayarnya apabila masyarakat menjual hasil buminya, dibayar dengan uang kertas. Tadinya koin emas dan perak, Tapi kertas. ya, tapi masyarakat harus membayar ke Belanda dengan uang dengan koin emas dan perak yang mereka miliki. Ini trikinya gitu. Oh, jadi Belanda itu rakyat diwajibkan membeli dengan emas dan perak. Ya. Kemudian Belanda sendiri menggantinya dengan uang kertas. Uang kertas. Ini mereka marah sekali. Dan ini penderitaan sebenarnya sudah sangat lama. Penjajahan ini kan luar biasa sudah. Tapi poin penting di sini adalah yang kita harus tonjolkan adalah kenapa sosok ini begitu hebat, Thomas Matulesi dan kawan-kawan, ya, bukan hanya Thomas Matulesi. Ya karena mereka ini luar biasa. Akhirnya setelah kekalahan Mayor Beaches di Saparua itu, mereka pulang ke Ambon, kalah, dan kemudian dilaporkan ke Batavia, kekalahan yang luar biasa ini, dan berangkatlah itu kapal, ada satu kapal namanya Prince Frederick, Pangeran Frederick. Iya, dia berlayar dulu. Ya, zaman itu ternyata sampai ke Surabaya aja 2 bulan dari Ambon. Ke Surabaya, ke Semarang, Batavia, baru kembali lagi ke Ternate. Tetapi bersamaan dengan itu ada yang namanya kapten tuh kalau nggak salah dia. Masih kapten atau sudah mayor ya, Vermeulen Krieger. Vermeulen Krieger ini adalah seseorang yang ikut pada saat perang Waterloo di Eropa. Di Eropa, perang Bonaparte nih, Napoleon. Apa sebabnya Inggris kemudian harus hengkang dari Maluku? Ya karena Napoleon menyerang Inggris, kalah Inggris. Ya. Belanda, kenapa Belanda yang masuk gitu? Karena Belanda nih alainya, sekutunya dari Prancis. Ya. Sehingga dikembalikan lagi. Posisi Belanda di Maluku. Nah, si Vermeulen Krieger ini dia memang hebat. Akibat dari kekalahan yang total di Saparua itu, maka gubernurnya yang namanya Middelkoop itu diganti langsung. Walaupun dia bilang dia mengundurkan diri. Diganti dengan kalau nggak salah namanya Mayor Buyscus ya. Buyscus itu, Mayor Buyscus itu untuk jadi gubernur diganti di mana, di Maluku. Nah, tetapi Vermeulen Krieger pun harus mengambil pasukan ke Ternate. Di dalam tulisannya Krieger, di dalam penuturan Krieger kepada Van Ries itu namanya, kalau nggak salah, itu sampai penduduk di sana lari-lari karena mereka takut. Penduduk di Maluku Utara, di Ternate, ya. Ya mereka takut, dia nggak mau sebenarnya ikut. Nggak mau bergabung. Nggak mau karena dia udah tahu apa yang terjadi gitu, apa yang nanti akan menunggu mereka di sana. Dan juga dikatakan tapi akhirnya mereka ambil juga dari Ternate, kemudian dari Seram, baru Prince Frederick ini masuk lagi ke Ambon.
masuk lagi ke Ambon. Nah, persiapan mereka kalau saya nggak salah itu di Oktober gitu kalau nggak salah ya. Di Oktober mereka kemudian dengan 5 kapal. Si Frederick ini. Bukan. Jadi si Krieger ini, Mayor Boyskes ya. Ini dia dengan 5 kapal. Satu kapalnya yang saya paling ingat itu kapal Eversen. Itu satu. Yang kaptennya itu Verheul. Dari Verheul juga kita banyak nanti mendapatkan Pencatatan. Pencatatan the first hand karena dia ikut di kapal, jadi dia lihat itu semuanya. Bahkan dia yang membuat sketsa Thomas Matulesi saat Thomas Matulesi mau digantung. Itu, dan membuat sketsa Martha Christina Tiahahu pada saat Martha Christina sudah naik kapal Eversen untuk dibawa ke Jawa untuk menjadi budak di kebun kopi Belanda. Tapi dia meninggal duluan di kapal itu karena dia memberontak. Mundur sedikit Bu ya, itu saya ingin tahu mengapa yang tadinya masyarakat Maluku yang sudah lebih maju di bawah Inggris, kemudian Belanda kan kalau menurut pencatatan sejarah kan kepentingannya hanya berdagang pada waktu itu. Tapi kenapa sampai kemudian mengembalikan perbudakan pada masyarakat Maluku yang sudah lebih maju sebelumnya di masa Inggris? Menurut Ibu itu kenapa Bu? Apa memang karena jual beli budak itu menguntungkan ataukah karena mereka butuh tenaga atau apa kira-kira menurut Ibu? Mungkin lebih gampang ya. Mungkin lebih gampang itu. Perbudakan itu kan mereka tidak dibayar atau apa. Mungkin begitu. Padahal sama-sama orang Kristen tuh. Orang Inggris orang Kristen, orang Belanda orang Kristen, orang Malukunya juga orang Kristen. Dalam Alkitab kan dilarang itu perbudakan itu. Ya memang kadang-kadang. Kira-kira gimana Bu? Kadang-kadang ada joke yang saya suka dengar dulu ya. Ya kalau Indonesia ini dulu dijajah sama Inggris mungkin lebih baik. Begitulah kira-kira. Tapi itu hanya joke. Itu hanya joke. Juga. Ya. Nah sekarang ini kan kita sekarang ini lebih kenal dengan nama Pattimura ketimbang nama, ya memang dikenal dengan Thomas Matulesi Pattimura, tapi semua secara umum menyebutkan Kapten Pattimura ketimbang Thomas Matulesi. Itu ada hubungannya nggak Bu antara Thomas Matulesi dan Pattimura dan mengapa lebih banyak ditekankan menjadi Pattimura Bu? Ada sejarahnya nggak Bu kira-kira? Kita lihat begini dulu. Nama Pattimura itu sebelum 1950 itu nggak ada. 1950, sudah merdeka kita itu. Sudah merdeka, dan itu belum ada. Dan itu belum ada di mana-mana. Jadi nama Pattimura belum muncul. Baru muncul di tahun 50 ya? 50-an ke atas. 50-an ke atas. Ya. Nah, kita kembali dulu bahwa tadi saya katakan di buku Kerajaan Belanda, jadi di situ ditulis para pemberontak yang sekarang kita bilang dia pahlawan pejuang, itu adalah Thomas Matulesi dan kawan-kawan dibawa untuk ke tiang gantungan. Nah salah satu kepalanya, jadi komandannya ceritanya itu namanya Thomas Matulesi. Belanda ini sama dengan Jerman. Sama dengan Inggris juga. Kalau masalah arsip itu luar biasa. Jadi kalaupun ada, jadi kita ya harus tetap stick to that gitu. Bahwa yang pejuang itu namanya Thomas Matulesi. Berikut kawan-kawan yang lain disebutkan juga. Anthony Ribot disebutkan juga. Lucas Celano itu disebutkan juga. Di sana menuju tiang gantungan semuanya. Nah itu yang pertama. Yang kedua, dari Verheul sendiri yang membuat sketsa Thomas Matulesi pada malam sebelum atau beberapa hari sebelum dia naik ke tiang gantungan, itu Verheul yang membuat sketsa. Dan sketsa Thomas ya. Dan itu adalah Thomas Matulesi. Dia sebut Thomas Matulesia. Jadi macam-macam nih, Belanda ini sebutnya macam-macam, tapi itu refer to Matulesi.
Nah sekarang ya kemudian Krieger juga sama. Vermeulen Krieger juga mengatakan itu. Nah, yang mana bisa, kalau saya bilang, kita kalau bertutur tentang sejarah, ya tuturan kita itu harus benar, harus berdasarkan sumber primer. Ya kalau itu nggak ada mungkin sumber sekunder juga oke. Tetapi jangan kita, ya kata dia, kata bapak saya, kata ibu saya, nggak bisa begitu. Nggak bisa. Kita bukannya mau mengatakan bahwa nama yang lain itu tidak baik, bukan. Tetapi kalau itu sejarah yang akan kita wariskan kepada anak cucu kita, generasi yang mendatang, sebaiknya kita mengatakan yang benar. Yang benar itu adalah begini, bahwa dari catatan-catatan primer itu, dia bernama Thomas Matulesi. Nah, kemudian kenapa tahun 1950-an itu berubah? Nah, kita lihat tentang seluruh, jadi tambang-tambang minyak yang milik Belanda itu kan dinasionalisasi semua oleh Indonesia. Yang buat saya sih wajar aja. Memang harus kita nasionalisasi. Dan kemudian bank juga, perbankan juga banyak sekali kan yang dinasionalisasi. Hanya kalau tambang minyak dari Belanda punya, kan nama Belanda, kita nasionalisasi, dia menjadi TMSU, Tambang Minyak Sumatera Utara, dan kemudian menjadi Permina, kemudian menjadi Pertamina. Ya buat saya biasa. Tetapi Thomas Matulesi ini, dia kan bukan orang Belanda. Kenapa harus dinasionalisasi nama dia menjadi Patimura? Itu pertanyaan. Apakah kurang Indonesia dia? Kurang nasionalis kalau dia menggunakan nama Thomas Matulesi? Jangan dong. Matulesi itu adalah mata rumah atau soa dari provinsi di Republik Indonesia yang namanya Maluku. Itu mata rumah. Matulesi itu adalah satu wilayah, nama satu wilayah, begitu. Nama kalau orang Batak tuh mengatakan marga. Tapi Matulesi. berbasiskan nama wilayah atau nama turunan? Nama turunan. Matulesi. Di farm ya, family name ya. Bahwa dulu yang saya dengar dari beberapa keluarga Matulesi, sekarang di Haria juga masih ada tercatat bahwa nenek moyang mereka dulu berasal dari Seram yang bernama Patimura, memang seperti juga misalnya nama Patiasina, dulunya mungkin namanya nggak tahu apa waktu masih di Seram. Tetapi pada saat perjuangan yang tercatat dan olehnya diberi gelar pahlawan, dia bernama Thomas Matulesi. Dan Matulesi itu adalah mata rumah atau satu family name yang dibanggakan oleh mereka. Ini sangat Maluku. Sampai sekarang juga banyak nama Matulesi. Ya, banyak. Kenapa mesti kita ganti lagi itu nama? Itu aja pertanyaan saya. Apa karena Thomasnya atau karena Matulesinya? Ini kan pertanyaan. Kalau menurut Ibu kira-kira karena apa, Bu? I don't know. Ini mau dinasionalisasi. Kalau minyak saya pikir wajar. Tapi ya karena memang punya Belanda. Tapi ini kan nama Maluku. Ya tentu buat saya tidak berpihak kemanapun. Saya pribadi ya tidak punya kepentingan apa-apa juga. Tentu kepentingan saya adalah harga diri orang Maluku, itu aja. Karena kalau misalnya itu kan bersangkutan dengan nama jalan, bersangkutan dengan nama lembaga, segala macam. Kalau misalnya kemudian diluruskan lagi, itu akan punya dampak seperti itu.
Kira-kira paling enggak gambarannya demikian. Ya pasti begitu. Saya tidak mau masuk ke situ. Hanya kan kalau ini kita, nah ini Fadlizon, ini kebetulan dia Menteri Kebudayaan ya sekarang ya. Menteri Kebudayaan Fadlizon. Sedang membuat pelurusan sejarah. Yang saya baca atau yang saya dengar ini tentang bahwa Indonesia itu tidak pernah dijajah 350 tahun. Nah mungkin ini juga sebagai satu masukan yang perlu dia dengar juga, bahwa ini perjuangan saat itu dilakukan oleh orang yang namanya Thomas Matulesi, Said Perintah, Raja Abubu Tiahahu, Paulus Tiahahu namanya, dan Anthony Ribok dan lain-lain. Itu yang dia mesti tahu. Perjuangan waktu itu namanya adalah itu. Bahwa sekarang sudah ada Universitas Patimura, Jalan Patimura. Kalau jalan mungkin bisa diganti, tapi kalau universitas, ya itu mungkin kita nggak usah masuk ke situ. Hanya di dalam buku sejarah penulisannya, ya harus dikatakan. Perjuangan saat itu dilakukan oleh orang yang bernama Thomas Matulesi. Bukan Patimura. Walaupun kemudian nanti sekarang dinamakan Patimura, tapi itu harus diungkapkan ya dalam harus diungkapkan di sejarah bahwa yang berjuang waktu itu adalah Thomas Matulesi. Dan sebegitu hebatnya, ya kalau kita nggak punya waktu banyak sebenarnya. Kalau dikupas lagi bagaimana heroiknya Thomas Matulesi dan kawan-kawan ini pada saat peperangan di Waissisil, dan yang berikutnya itu serangan Belanda pertama habis gagal total waktu itu, dan kemudian mereka persiapannya lebih hebat. Itu yang sudah ada Vermeulen Krieger di dalamnya dan Mayer kalau nggak salah ya, Kapten Mayer itu dia juga tewas waktu itu, tidak langsung tapi Januari. Dan bahwa di dalam pertempuran itu, pertempuran kedua artinya. Pertempuran kedua. Okay. Mereka sudah kehabisan amunisi waktu itu. Rombongan Thomas Matulesi. Tetapi bahwa di dalam pertempuran itu ada satu perempuan umur 16 tahun dan ikut bapaknya, Kapitan Paulus Tiahahu, Raja Abubu, Nusa Laut, itu namanya Marta Christina Tiahahu. Anak umur 16 tahun ini ngumpulin batu dan kemudian memberikan komando kepada pasukan yang sudah patah semangat karena sudah kalah sebenarnya. Pada perang kedua itu ya? Pada perang kedua. Ini disaksikan oleh Vermeulen Krieger kalau nggak salah, tapi udah pasti Verheul. Karena dia adalah kapten kapal Evertsen. Dia lihat itu. Dan tercatat semua Tercatat. Dan itu yang namanya serangan batu itu ke arah pasukan Belanda itu luar biasa. Hujan batu itu. Itu semangat Marta Christina Tiahahu, anak umur 16 tahun yang ikut sama bapaknya. Dan ini jadi ya di Aceh kita tahu juga kan ada bukan yang lebih lama lagi dari itu, Laksamana Malahayati itu juga kan luar biasa itu. Dan ya di sini juga ada Marta Christina Tiahahu yang juga luar biasa. Di sini dikatakan Bu, ada juga yang mengatakan Thomas Matulesi diangkat sebagai pemimpin sekitar 10 hari sebelum serangan Benteng Dörstede. Artinya sekitar tanggal 6 Mei 1817. Nah kalau tanggal ini karena ini kan sudah lama ya, tetapi di sekitar di kisaran antara dia 11 Mei sampai ya di antara itu. Tetapi memang
yang intinya yang harus kita garis bawahi adalah Thomas Matulesi menyandang gelar Kapitan Pulo itu bukan suka-suka dia aja langsung bilang, oh iya kita kasih ini Kapitan Pulo aja deh, ini nama, ya oke deh gitu, ini Kapitan Pulo. Bukan begitu. Prosesnya ini raja-raja dari Nusa Laut, dari Haruku, dari Saparua, kemudian mungkin juga dari Pulau Ambon juga datang berkumpul. Ini karena udah marah ya, kemarahan mereka ini. Berkumpul di Serang? Di Saparua. Oh, di Saparua. Berkumpul di Saparua dan juga dengan tokoh-tokoh masyarakat pada saat itu. Tokoh-tokoh adat juga. Dan ya mereka itu kemudian menyatakan kemarahannya dan akhirnya sepakat untuk mengangkat Thomas Matulesi ini menjadi komandan mereka dengan gelar Kapitan Pulo. Kapitan Pulo. Jadi Kapitan Pulo itu yang menjadi gelarnya Thomas Matulesi. Itu gelar miliknya rakyat Maluku ya Bu ya? Bukan gelar miliknya Belanda atau milik. Nah itu milik rakyat Maluku. Memang itu sah. Kita jangan terlalu anggap itu secara adat. Secara adat diangkat menjadi Kapitan Pulo dengan proses adat. Dengan proses adat juga gitu. Bahwa ada raja-raja hadir di situ. Mereka yang punya hak juga. Ada kemudian di situ tokoh-tokoh masyarakat. Ada juga sampai pakai gempa bumi loh waktu itu. Ya lucunya itu ada gempa buminya. Kebetulan atau enggak tahu. Tapi ada gempa bumi. Pada saat mereka menutup pertemuan itu dengan doa Bapa Kami, kemudian bergoyang di situ semuanya tanah dan ya itu sampai si Martha Christina ini dia datang sama bapaknya kan sama Paulus Tiahahu, dia katakan wah ini bertanda buruk ini gitu kira-kira. Tapi itu saya hanya menggambarkan satu skenario bagaimana pentingnya sebuah upacara pengangkatan. Upacara, iya. Itu 10 hari sebelum penyerbuan itu ya, sebelum perang kedua ya. Ada yang bilang 10 hari, ada yang bilang pada tanggal 14 Mei sebelum mereka keesokan harinya menyerbu, mengambil Vandenberg itu. Residen Vandenberg itu. Jadi ada 2 di benteng Duurstede. Iya, iya. Jadi yang membuat menjadi lemah itu adalah karena memang udah perang yang pertama, persenjataan, amunisi ya. Krieger datang dengan 5 kapal, apa tuh fragat atau apa ya, 5 armada itu. Ada artileri lagi, ada apa gitu, banyak sekali pasukan-pasukan mereka itu. Dari situ kita bisa tahu mereka ini bisa menang. Ya kalau dengan bambu runcing aja dan dengan ini kalau cerita-cerita kita suka baca di sejarah dulu, nggak mungkin lah itu. Mereka ini bisa menang ini, kan nggak mungkin. Tapi mereka adalah pasukan terlatih khusus, pasukan khusus ini. Kalau yang kita tahu, Pattimura pakainya parang. Nggak tahu ya kalau parang. Ya kan di semua foto itu Pattimura pakai parang. Ya bisa saja karena kalau di buku kerajaan Belanda itu disebutnya dia kayak seperti kapitan parang, tapi sebenarnya kapitan perang dia. Oh. Kalau di buku kerajaan Belanda tulisnya begitu, kapitan perang. Tapi yang pengangkatan dia itu sebagai Kapitan Pulo. Ya, ya. Dan di mana di situ Christina Martha Tiahahu. Martha Christina hadir ikut sama bapaknya. Bagian dari Martha Christina ini juga menarik untuk kita bahas, tapi mungkin bukan sekarang. Bisa sedikit cerita tentang Christina, mengapa hadir di situ, kemudian bagaimana responnya di acara pengangkatan itu. Iya. Itu sebelum dia penyerangan terakhir melawan Belanda dengan batu dan lain-lain. Kapitan Paulus Tiahahu ini dia Raja Abubu, satu di situ kita sebutnya negeri ya, negeri Abubu.
Dan mereka juga punya darah pejuang. Marta ini juga punya darah pejuang. Dan saya lihat juga, karena saya datang juga ke Nusa Laut, memang di negeri-negeri itu memang punya sifat yang sangat patriotik juga. Nah, Marta Christina itu tidak mengizinkan ayahnya berangkat ke Saparua dari Nusa Laut, karena kan begini, Raja Abubu ini datangnya terlambat. Jadi Paulus Tiahahu ini datang terlambat pada pertemuan untuk pengangkatan Thomas Matulesi menjadi Kapitan Pulau. Dia bilang minta maaf, saya datang terlambat. Pertama karena cuaca tidak baik gitu, angin selatan atau angin apa gitu. Dan kedua adalah putri saya tidak kasih saya pergi kalau dia tidak ikut. Jadi saya memohon pada tuan-tuan apakah boleh, ya akhirnya ya boleh. Ikut datang dalam pertemuan. Ikut datang, dan dia datang bukan cuma lihat-lihat karena excited, wah ini mau bertempur, bukan, tapi dia ingin memang bertempur, dan itu dibuktikan oleh dia pada saat pasukannya Thomas Matulesi ini sudah mengalami kekalahan, udah kalah, amunisi habis, dia ambil batu, dia bilang ayo pakai batu lempar semuanya itu, kalah juga, tapi ya semangat ini. Dan ya tapi itu saya pikir kita lain kali menceritakan itu, karena dia sampai dia meninggal di kapal Evertson, dan prosesi jenazahnya diluncurkan ke laut itu dengan penghormatan, jangan salah, untuk Marta Christina, karena memang bagus. Memang hebat dia. Marta Christina meninggal karena apa, Bu, di kapal? Bisa cerita sedikit? Dia sudah luka. Dia terluka juga. Ya, dia sudah kehilangan ayahnya. Ayahnya ditembak mati ya. Yang satu-satunya ditembak itu, eksekusi tembak tuh hanya Kapitan Paulus Tiahahu. Kalau si Patimura digantung. Digantung. Di kapal semua? Tidak, di Benteng Victoria atau di depan Benteng Victoria di Ambon. Setelah itu mereka membawa Christina ke Jawa seperti itu. Iya, karena dia masih di bawah umur, jadi ceritanya tuh dimaafkan gitu. Tapi Christina nggak mau, Marta nggak mau. Dia ya begitu aja gitu, nggak mau. Dan kemudian dibawa, karena dia memang udah sangat lemah, dibawa naik ke kapal. Nah, baru sampai Teluk Ambon kalau nggak salah itu, Marta sudah pergi, udah meninggal. Ya, nggak balik, tapi kemudian dikuburkan di larung di laut gitu ya, Bu ya? Dengan upacara penghormatan oleh Verhuil sendiri, kapten kapalnya Verhuil, karena dia sangat kagum pada Christina. Sangat kagum. Kalau baca bukunya dari Verhuil ini, dia menulis itu, dia kemudian membuat acara launchingnya kalau nggak salah di Rotterdam tahun 1800 berapaan gitu ya, saya nggak tahu. Sesudah itu kan dia kembali lagi ceritanya pensiun. Ya tentunya dia banyak mendapatkan uang dari jualan cerita itu. Tulisan itu ya? Tulisan itu banyak dia. Ya, kalau kita baca bukunya terasa sekali betapa dia kagum dengan anak perempuan kecil ini, Marta Christina ini. Ini buku lama apa ada edisi baru, edisi cetak baru atau apa? Kita bacanya itu tahun 2016 apa 2017. Terbitan tahun? Itu di Belanda itu. Tahun zaman Belanda atau zaman? Oh iya, enggak, terbitnya itu baru diterbitkan ulang oleh mereka. Tapi ini diambil dari arsip-arsipnya Verhuil yang ada di Rotterdam. Dan dalam bahasa Belanda ya berarti? Dalam bahasa Belanda. Oh, buku itu sangat penting buat di Indonesia. Masih dalam bahasa Belanda. Iya, karena menurut saya semua itu adalah kejadian nyata. Ya tulisan dari Verhuil sendiri. Pelaku sejarahnya. Iya. Iya. Dan kemudian yang dikatakan
waktu Thomas Matulesi naik ke tiang gantungan sebelum ini, dia bilang Patimura muda akan bangkit. Nggak ada itu. Dia naik ke atas tiang gantungan itu dengan tetap, dengan tenang dan wajah yang bagaimana, dan sebelum Nggak ada takut sama sekali dia. nggak ada. Dan sebelum dia digantung, dia katakan selamat tinggal tuan-tuan. Cuman itu ya. Cuman itu. Jadi Patimura muda itu nggak ada. Iya. Nggak ada. Mungkin mau dibikin supaya lebih heroik gitu dengan sebutan. Iya, jangan. Iya. Iya. Iya, Bu. Sedikit tentang siapa Christina, Bu. Kalau nggak salah dia sempat mogok makan waktu di kapal itu sebelum dia pergi meninggal. Dia sudah mogok makan dari waktu di darat. Dia udah masuk ke hutan, walaupun hutan di Nusa Laut nggak gitu besar ya. Tapi ya dia lari ke hutan. Dia tinggal di hutan siang malam di situ, dan dia dalam kondisi sakit, sudah nggak mau minum obat, nggak mau makan. Sebelum ditangkap. Iya, sebelum. Apa sudah ditangkap waktu di hutan? Dia sebenarnya nggak ditangkap karena dia kan masih, ya Belanda ini juga lihat dia ini masih muda dan dia sudah lemah, untuk apa lagi ditangkap gitu. Sebenarnya dicari aja, langsung dibawa ke kapal gitu. Rencana dibawa ke Jawa buat apa kira-kira? Jadi budak di kebun kopi. Ini jahat juga ya. Ya, tapi ya dia sudah meninggal duluan di Teluk Ambon karena udah sangat lemah. Iya. Banyak orang, ya sejarah Thomas Matulesi kita juga nggak terlalu lengkap, apalagi Christina. Padahal dua-duanya sudah menjadi pahlawan nasional. Iya. Iya kan? Saya pikir penting sekali ini semua orang harus tahu tentang siapa dan bagaimana perjuangan mereka berdua. Kan kalau kita lihat juga yang Thomas Matulesi itu, yang saya pikir tuh ditaruhnya juga di mata uang Republik Indonesia itu kan di uang 1.000. Janganlah, maksud duit 1.000 ini kan pahlawan gede dia. Iya. Pertempuran luar biasa. Sekali-sekali taruh di uang 100.000 kayak atau gimana kan? Atau 20.000, 50.000. Masa 1.000 sih? Iya, Bu. Kira-kira apa yang bisa jadi pelajaran buat kita ya terhadap perjuangan Thomas Matulesi khususnya dan Christina nih, Bu? Harga diri. Kalau macam apa, Bu? Bahwa mereka tidak mau tunduk pada penjajahan. Bahwa mereka mau hidup di tanah mereka sendiri, yang menjadi milik mereka, yang menjadi kekayaan mereka. Dan itu berlaku sampai hari ini. Kan sampai hari ini. Oleh orang-orang di Maluku ya? Oleh orang-orang di Maluku, ya itu sebenarnya mereka kan menderitanya bukan zaman Thomas Matulesi, sampai hari ini juga mereka masih miskin kan di sana. Menderita nggak, Bu? Ya kalau orang miskin ya menderita, saya kira ya. Baik, Bu. Terima kasih banyak, Bu, itu penjelasan Ibu. Mungkin ada yang penting untuk Ibu highlight tentang Thomas Matulesi ini, Bu. Mari kita belajar dari semangat Thomas Matulesi ini. Bagaimana dia memperjuangkan kebenaran di atas kebenaran itu sendiri, tanpa memikirkan dirinya, tetapi dia lebih memikirkan untuk masyarakat yang lebih banyak, untuk rakyatnya yang lebih banyak. Semangat ini yang mungkin sekarang ini hampir tidak ada. Sudah hampir tidak ada lagi, tanpa takut untuk membela yang benar. Dan tetap berada di atas keadilan itu. Itu saja. Ya, kalau dipikir-pikir, Bu, pada waktu zaman Inggris dia sudah dalam posisi pasukan khusus, ini ada Belanda datang, itu kan sebenarnya Thomas tinggal bisa memilih, atau rakyat Ambon tinggal bisa memilih, ya udah kita tinggal ikut Belanda lagi. Ya kan seperti itu. Tapi Thomas Matulesi dan rakyat Ambon tidak menerima itu. Istilahnya nggak ada negosiasi, jalannya cuma satu, adalah berperang menghadapi penjajah. Tapi mengapa itu sekarang
kira-kira agak kebalikan dengan situasi pada waktu itu ya, sikap orang Ambon sekarang, Bu. Maluku ya kita bilangnya. Orang Maluku. Itu harus kita lihat juga penderitaan dan tekanan yang berpuluh tahun juga ya, yang membuat masyarakat di Maluku itu menjadi ya apatis atau ya sudahlah ya, kita negosiasi aja atau bagaimana? Yang ya sekarang itu. Kalau saya lihat 2013 saya langsung datang ke sana. Maksudnya saya sering datang ke situ, tapi 2013 saya dari kampung ke kampung lihat gitu. Di mana ininya, apakah hanya di pemimpinnya saja atau sampai sudah pada ke rakyatnya untuk masyarakatnya. 2013 masyarakatnya masih oke. Tapi ya, mungkin kita akan bahas itu lain kali ya kalau untuk begini. Hanya keberanian itu sudah hilang dari masyarakat Maluku. sudah hilang, Bu. Iya, terutama pemimpinnya kalau saya bilang sudah hilang. Untuk membela kebenaran ya. Ya. Bukannya untuk ngambil apa bukan. Tapi untuk membela rakyatnya sendiri di Maluku ini sudah hilang keberanian itu. Tapi orang lain mengenal orang-orang Maluku itu orang-orang yang punya harga diri sangat tinggi. Sangat menjaga harkat dan martabatnya. Agak bertentangan, Bu, kalau misalnya dengan kenyataan yang Ibu katakan sekarang. Lain kali kita bahas itu kalau saya kira. Baik. Itu lain kali ya. Sebenarnya kemiskinan yang Maluku itu kan sebelum Maluku ini menjadi provinsi termiskin keempat di Republik Indonesia. Hanya terbantu karena Papua ini sekarang dia dibagi menjadi berapa provinsi. Nah sekarang dia jadinya turun atau naik ke peringkat miskin ke-7. Jadi yang miskin ini Papua, Maluku, ini ada Papua, Papua Barat, Papua Tengah, Papua apa, semuanya itu. NTT dan Maluku. Ini kan miskin semua dia nih. Dan itu bukan terjadi waktu zaman reformasi. Enggak, ini udah puluhan tahun. Ada yang salah dalam pembangunan Republik Indonesia ini. Ada yang salah dan saya bilang sistemik salahnya. Kalau enggak mungkin dia bertahun-tahun, berpuluh tahun miskin terus. Satu. Kedua, political will aja. Kita lihat nanti tambang. Bula. Tambang minyak di Bula. Dari tahun 1930-an, itu dari Belanda udah diambil, kemudian masuk ke Republik, diambil lagi Jepang, ambil lagi, masuk lagi ke Republik. Masyarakatnya tetap miskin tuh di sana. Ada apa? Sampai hari ini. Nggak ada perubahan sama sekali. Nggak ada pembagian yang jelas. Dana bagi hasil nggak jelas, PI nggak ada, participating interest nggak ada. Kemudian kita lihat Maluku Utara, bagaimana nikel dikeruk dengan begitu. Jadi penderitaan ini sudah lama. Dan mungkin bertumpuknya penderitaan ini membuat menjadi lemah juga mereka ya. Baik, Bu, terima kasih banyak. Sebelum ditutup, Bu, saya ada satu pertanyaan yang selalu saya tanyakan pada semua sejarawan dan kawan-kawan saya yang dari Maluku. Kira-kira mengapa Belanda pada waktu itu memindahkan pusat kekuasaan perdagangan dan politiknya dari Ambon ke Jawa? Menurut Ibu karena apa? Kalau saya pribadi, ya karena perlawanan rakyat Maluku seperti Patimura. Tapi kalau menurut Ibu sendiri bagaimana? Yang pertama saya bukan sejarawan, itu harus ini juga. Tapi untuk lebih memudahkan, karena kan Ambon itu jauh dia. Dia sebenarnya jauh. Kalau di Batavia kan bisa lebih dikontrol ketimbang di Maluku yang jauh. Tapi kan sumber daya alam pada waktu itu adanya di sana, Bu. Sampai hari ini itu berlaku begitu. Yang dulu rempah-rempah
Belanda, Sekarang Portugis, Spanyol, sekarang tambang. Tidak ada industri di sana. Dan semua diangkut ke pusat, diangkut ke Tiongkok, diangkut ke mana? Amerika juga, Bu. Ya. Amerika, ya begitu aja. Ya bagaimana satu negeri nggak miskin kalau begitu? Pasti. Baik, Bu. Terima kasih banyak untuk diskusi Kasih. sore hari ini. Kita akan jumpa lagi di diskusi berikutnya. Terima kasih. Terima kasih.